dipersembahkan oleh Masih dari Surabaya, Jawa Timur. Kota Surabaya adalah referensi dari pembangunan manusia dan juga ekonomi bisnis di kawasan Indonesia bagian timur. Tentunya dengan potensi yang luar biasa, ada tanggung jawab dan juga tantangan yang luar biasa. Bagaimana membangun manusia dan juga ekonomi bisnis di tengah masyarakat yang beragam secara pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Inilah Berani Jadi Miliarder bersama saya, Robert Haryanto. Tahap 30 besar telah dilewati. 10 nama pun telah dibacakan oleh tim juri. 10 nama ini akan disurvei oleh tim Berani Jadi Miliarder dan akan kembali menghadapi tim juri untuk melanjutkan perjuangan mereka menuju mimpi menjadi miliarder selanjutnya. Di babak 10 besar, kami akan menggali lebih dalam. Kami akan menganalisa dari produk yang mereka bawa dan kami akan menganalisa produk tersebut agar lebih memahami dari proposal bisnis mereka. Persiapan saya untuk presentasi selanjutnya ini, saya mempersiapkan contoh-contoh produk-produk unggulan saya untuk dibawa presentasi. Kemudian juga saya lebih memfokuskan alokasi dana ke arah strategi penjualan dan marketing saya nantinya. Selamat datang. Apakah Anda siap untuk menjadi miliarder? Kami siap menjadi miliarder. Silahkan presentasikan usaha. Yang terhormat Dewan Juri, perkenalkan nama saya Margaret dan rekan saya Mary. Kami bergerak dalam bidang usaha nitrogen ice cream. Keberhasilan penggunaan nitrogen pada es krim rupanya menarik minat Margaret Brigita dan rekan-rekan untuk memulai bisnis es krim nitrogen. Tanpa disangka, bisnis es krim yang dijalaninya cukup sukses. Es krim dengan merek Glash miliknya mendapatkan sambutan yang baik dari warga Surabaya. Dengan tekstur yang begitu lembut, es krim nitrogen miliknya merebut hati masyarakat Surabaya. Margaret pun optimis dengan potensi pasar usaha es krim nitrogen yang ia rintis. Waalaikumsalam. Pak Kes Heri, selamat datang dalam acara Berani Jadi Miliarder. Apakah Bapak siap menjadi miliarder? Saya siap jadi miliarder. Kalau begitu silakan mempresentasikan bisnis Bapak. Baik, terima kasih Pak. Memasyarakatkan batik adalah salah satu tujuan mulia Kis Heri dalam memproduksi batik tulis miliknya. Kis Heri pun terus berinovasi dalam membuat motif-motif batik agar pelanggan tidak jenuh. Jadilah, imajinasi dan inspirasi Kis Heri dapat terlihat dalam batik tulis dengan motif abstrak miliknya. Keinginan Kis Heri agar batik dapat dikenakan oleh siapa saja pun jadi motivasi untuk menjadi seorang miliarder. Nah, ini yang diharapkan dari mengikuti Berani Jadi Miliarder ini seperti apa, Pak? Ya, jadi saya sudah proyeksikan untuk masalah omset. Jadi antara permintaan sekarang dengan suplai memang sangat jauh berbeda. Jadi sekarang saya hanya mampu mensuplai sekitar 300-an dengan omset 40-an juta. Kalau seandainya permintaan terpenuhi semuanya, maka omset akan menjadi 190-an dengan laba 28 juta. Permasalahannya apa? Gimana Pak? Permasalahannya nggak bisa memenuhi pasar? Yang pertama jelas karena tipe pembayarannya adalah konsinyasi Pak. Artinya saya harus punya modal dulu. Yang kedua workshop atau tempat kerja saya. Jadi sekarang ini terpisah antara pembuatan batik dengan penjahitnya. Oke. Terpisah. Jadi saya belum punya satu tempat kerja yang integrated. Kalau seperti ini berarti nanti yang dibutuhkan dari acara ini apa untuk Bapak? Yang pasti saya butuh untuk satu investasi untuk pembelian alat, pembelian tempat untuk produksi saya, pembelian mesin-mesin jahit, dan tentunya tambahan investasi untuk modal kerja. Perkenalkan, nama saya Tuswati. Saya produsen daripada produk dari Putri Singasari. Itu sih, mohon maaf. Apakah Ibu siap untuk berani menjadi miliarder? Siap, saya siap jadi miliarder. Oke, silakan. Menjalankan usaha spa yang telah sukses tidak lantas membuat Tuswati berpuas diri. Ketika ia pulang ke Singosari, Tuswati pun merasa terpanggil untuk memberdayakan masyarakat di kediamannya untuk dapat mendapatkan penghasilan lebih. Tuswati pun merintis usaha makanan Putri Singhasari yang diproduksi dengan bantuan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Mimpi besar Tuswati adalah membangun Singosari menjadi desa wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun juga wisatawan mancanegara. Selamat datang Bu Ririn.
Apakah siap menjadi miliarder? Saya siap menjadi miliarder. Silakan Ibu mempresentasikan bisnis. Tepung crispy yang dijual oleh Ibu Ririn bukan tepung crispy biasa. Ada yang unik dan berbeda. Ibu Ririn telah menjalankan usaha modifikasi tepung crispy selama 3 tahun. Dan selama itu pula, Ibu Ririn masih menggunakan peralatan sederhana yang ia rancang sendiri. Dengan berbekal peralatan tersebut, Ibu Ririn mampu memproduksi 7 hingga 10 kg tepung setiap harinya. Semua pekerjaan dilakukan sendiri. Usahanya pun cukup terkenal meski hanya promosi dari mulut ke mulut. Ibu Riri pun yakin tepung miliknya adalah usaha yang unik dan mampu berkembang menjadi lebih besar. Jadi kalau bisa saya katakan kalau satu tepungnya bentuk begini saya jual 40.000, 2,5 100 dari modal 20. Itu Pak, wis gampangnya pikir gitu lah. Kalau kita bicara itu ya, saya pusing soal pikir tepung untuk membuat supaya olahan itu jadi crispy, jadi enak gitu kan tentunya pesaingnya juga tidak ada ya. Walaupun ya, nah bagaimana Ibu mengatasi tersebut sehingga yakin bisa eksis Kompetitor yang sudah dan kompetitor. Ya kita harus yakin ya. Modal pertama orang usaha itu harus yakin. Harus yakin Bu ya? Oh yakin, harus. Caranya yakin. gimana? Oh ya gini, kan kita teliti. Iya. Kita akan teliti. Kira-kira punya saya ini dengan yang sudah ada ya. Ini masaknya berapa lama satu, terus crispy-nya tahan berapa lama, kencengnya dulu Pak. Ini saya bilang kerasnya kurang lah. Nah ini bisa lama Pak. Sebagian peserta sudah bertemu dengan tim seleksi, sebagian lagi belum. Kami akan segera kembali dengan persiapan mereka.